Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita masih belajar di tema 7 ya, tentang kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran 2. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut ini ya. Bermain pinguin dan singa laut. Nah, Dayu dan teman-temannya sedang bermain pinguin dan singa laut di kolam renang. Ayo mencoba anak-anak lakukan permainan pinguin dan singa laut dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Ayo berlatih anak-anak. Berikut ini adalah nama-nama teman Siti. Coba kamu bentuk kelompok sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalian tahu jenis kelamin itu ada dua ya, yaitu laki-laki dan perempuan, atau putra dan putri. Jadi kalian kelompokkan gambar ini ya, nama-nama yang ada di gambar ini sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, di sini ada nama-nama kelompok putra dan kelompok putri seperti yang ada pada gambar tadi ya. Nah, jadi kelompok putra itu namanya Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno. Sedangkan kelompok putri Siti, Dayu, Lani, Ita, dan Ayu. Nah, ini adalah kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki yaitu kelompok putra dan jenis kelamin perempuan yaitu kelompok putri. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan jenis kelamin. Ya, tadi sudah Ibu contohkan. Misalnya, ini hanya contoh saja ya. Temannya bernama Raka, Teddy, Bagas, Adit, dan Randy. Ini adalah kelompok putra. Kemudian kelompok putrinya yaitu Putri, Dayu, Naura, Salwa, dan Naila. Nah, anak-anak setelah melakukan kegiatan olahraga, Siti dan teman-temannya membaca dongeng di buku mereka. Kiki dan Kiku. Nah, ini adalah judul dari dongeng itu ya. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan bernyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Siti ramah. Selamat pagi juga Kiki, ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon.
Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan mencari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, saut Kiku malu. Aku mau memberitahu asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama. Ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu, mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks di atas dengan lafal dan intonasi yang jelas ya. Kalian bisa membaca lagi teksnya ya anak-anak. Nah sekarang ayo berlatih. Berdasarkan dongeng di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang sering bangun pagi? Iya betul ya. Jawabannya yang sering bangun pagi adalah Kiki. Pertanyaan kedua, siapakah yang malas bangun pagi? Iya, yang malas bangun pagi adalah Kiku. Kemudian soal ketiga, apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Ketika bangun pagi, Kiki berolahraga di dahan-dahan, meloncat dari dahan ke dahan, mengelilingi pohon dan bernyanyi. Kemudian soal keempat, apa akibat dari tidak bangun pagi? Akibat tidak bangun pagi adalah badan sering sakit. Kemudian soal kelima, sebutkan manfaat dari bangun pagi. Manfaatnya bangun pagi adalah badan menjadi sehat. Kemudian pertanyaan keenam, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan?
Ya, jawabannya sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan adalah sangat ramah dan bersahabat. Mereka mencari makan bersama-sama. Ayo berdiskusi anak-anak, diskusikan dengan temanmu tentang sikapmu terhadap teman yang berlainan jenis kelamin di sekolah ketika bermain atau berolahraga. Diskusikan pula bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng di atas. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri atau sesuai dengan apa yang telah didiskusikan dengan teman. Sikap terhadap teman yang berlainan jenis kelamin adalah bersikap baik, tidak sombong, bermain bersama, rukun, dan tidak membeda-bedakan teman. Kemudian sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku adalah memberikan semangat, mengajak mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa mengenal jenis kelamin teman di sekolah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada kalian dalam materi pembelajaran kali ini ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.